Sebenarnya makna kehilangan itu apa sih? Apakah kehilangan itu hanya boleh dirasain sama seseorang yang udah memiliki sesuatu ya? Tapi bukankah pada akhirnya seseorang bakalan ngalamin fase kehilangan itu? Oh iya, ada gak sih? Ada gak sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita persiapkan sebelum perpisahan atau kehilangan itu terjadi? Bukankah perpisahan dan kehilangan itu adalah sesuatu yang gak bakal bisa kita tebak kapan terjadinya ya? Bukankah pada akhirnya gak ada satupun orang yang luput dari ini semua? Dari fase kehilangan apapun ya. Senang banget bisa mengudara sama kalian lagi. Ini pukul 4 pagi. Iya, semalam itu sampai pagi. Tadi ada beberapa hal yang harus gue perbaikin, terutama masalah backsound. Mungkin yang kemarin terlalu terdengar monoton, dan jadi gue pengen kasih sesuatu yang baru untuk para pendengar podcast kita dan waktu ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian apa kabar? Dimanapun kalian lagi dengerin ini, di rumah teman, di kamar sendiri, di ruang tamu bareng keluarga, bareng adik atau kakak, atau mungkin yang masih terjebak di kamar kos, atau yang lagi pulang kerja, atau yang lagi malam mingguan sama pacar, atau mungkin yang lagi jalan-jalan entah kemanapun itu. Hey, kudoakan selalu semoga kalian baik-baik aja ya. Senang banget bisa ketemu kalian lagi, ngobrol meskipun harus menunggu 1 minggu sekali. Di malam minggu ini, aku bakal bawain satu topik yang mungkin lagi kalian rasakan juga. Judulnya adalah Sejenak Kita Bicara Tentang Kehilangan. Jadi tanpa harus menunggu waktu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Kehilangan ya, banyak macamnya sih. Gak cuman kehilangan seseorang ya, seperti kehilangan pekerjaan. Begitu terpukulnya ketika mendengar bapak misalnya harus melepaskan pekerjaannya dan beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ibu harus melepaskan peran sebagai sang ibu karena anaknya mungkin sudah menghilang. Bagaimana rasanya? Atau mungkin kehilangan seseorang sebenarnya ada. Dia masih hidup dan dia mungkin masih bahagia, tapi yang hilang adalah perannya. Perannya yang mungkin selalu ada di samping kamu saat ini. Semua, tidak ada yang bisa mengelak dari kehilangan dan perpisahan itu sendiri. Jadi di sini, gue bakalan nemenin kalian nih buat ngobrol tentang itu. Kalian pernah gak sih ngalamin fase kehilangan? Kalau pernah, kehilangan apa? Kehilangan seseorang kah? Kehilangan circle pertemanan kah? Atau mungkin hanya sekadar kehilangan kesempatan? Semuanya berat kok. Dan gak ada satupun yang bisa baik-baik aja setelah fase kehilangan itu terjadi, karena memang berat dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyangkalnya, untuk menundanya. Karena kehilangan merupakan salah satu cara Tuhan buat kita kuat dan tetap bertahan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi aja atau baru aja diputusin sama pacarnya, resign dari kerjaannya, kehilangan peran untuk siapapun itu, tetap bertahan ya. Aku tahu kok kamu diciptakan untuk kuat. Buktinya, kita masih ketemuan lagi kan meskipun harus via suara. Aku senang banget bisa jadi teman kamu meskipun harus secara virtual. Semoga kalau semesta baik, kalau ada waktu yang baik juga kita bisa ketemu ya. Kita bisa ngobrolin langsung tentang apapun yang kamu mau. Aku bakal mau dengerin.
Oh iya, ngomong-ngomong, aku kepikiran buat topik ini tuh gara-gara tadi habis beliin kado untuk adik aku yang sebentar lagi bakal ulang tahun. Aku kembali melewati jalan yang udah lama gak dilewatin. Jalan itu yang membuat aku merasa aku pernah memiliki seseorang. Aku pernah memiliki peran yang sangat berharga untuk orang tersebut. Dan saat aku lewati lagi, tadi sore menuju malam, tepatnya waktu senja, sama seperti pada umumnya, jalan yang selalu ramai, selalu banyak pedagang, kutemui berbagai banyak wajah, banyak muka. Orang-orang yang pulang kerja, orang-orang yang mungkin lagi cari lauk untuk makan malam, orang-orang yang mungkin mau bertemu dengan temannya, orang-orang yang punya banyak ambisi, punya banyak mimpi, yang mungkin sampai lupa dan merelakan jam tidurnya di saat malam hari. Jalanan itu masih ramai, teman-teman. Tapi yang bikin kosong hati aku adalah semuanya udah berlalu dan aku gak bisa apa-apa. Bukankah kita cuma bisa menerimanya ya? Oh iya, buat teman-teman yang mungkin juga stuck sama seseorang atau sama masa lalu yang mungkin susah banget buat dilupain atau susah banget untuk diikhlaskan, kamu percaya gak sih konsep bahwa yang kita perlukan tuh sebenarnya hanya membuka diri dan bangkit dari masa lalu yang mungkin memang gak baik buat kita tinggali. Indah banget kenangannya, baik banget perwarakannya. Susah buat gantiin dia, gak ada yang bisa sama sekali. Aku pengennya cuman dia. Aku pengennya dia yang selalu ada di sini. Gak boleh yang lain. Titik. Harus dia. Gak apa-apa. Aku juga pernah kok berpikiran hal-hal kayak gitu. Dan sekarang jadi sadar bahwa siapa kita? Kita gak punya berhak apa-apa untuk menentukan seseorang menetap dan tinggal sama kita. Seperti yang kita tahu, semua yang ada di bumi itu hanya titipannya. Dan kita gak bisa ganggu-gugat keputusannya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara menerima dan terus menjalaninya. Mungkin dia pergi dari kamu bukan karena dia benci sama kamu, bukan karena dia tega ninggalin kamu untuk sendirian, tapi mungkin timelinenya sudah seperti itu yang diatur sama Tuhan. Dia mungkin pergi di tahun segini, dan mungkin dia pergi meninggalkan kamu di tahun yang akan datang. Dan itu hal yang wajar. Kenapa? Ya karena mungkin pesannya untuk kamu sudah selesai, dan dia harus membagikan pesan itu kepada orang yang lain. Gitu konsepnya, teman-teman. Jadi kenapa harus membuka diri? Karena mungkin Tuhan mau menjawab doa kamu dari situ. Kenapa Tuhan gak mau jawab doa kamu untuk mendatangkan dia lagi? Mungkin karena Tuhan gak mau kasih kamu rasa sakit yang dalam lagi dan sampai kamu gak bisa move on kayak sekarang. Atau mungkin doa kamu gak atau belum dikabulkan bukan karena doa kamu yang salah, tapi mungkin dia pengen kasih yang terbaik buat kamu, yang terbaik untuk hidup kamu, untuk jangka panjangnya dan kedepannya. Jadi ya, terimalah seseorang baru itu. Mungkin dia bawa banyak hal baik buat kamu. Iya, yang dulu-dulu indah banget, susah banget buat dilupain, dan itu gak apa-apa. Tapi jangan sampai pikiran kamu jadi terjebak akan masa lalu. Karena kita hidup di masa sekarang. Jadi jalani apa adanya yang ada sekarang. Sebenarnya terlalu bingung dengan masa lalu juga gak baik, dan terlalu khawatir dengan masa depan juga gak baik juga. Karena kita hidup di masa sekarang. Jadi untuk apa? Untuk apa kita mengkhawatirkan itu semua? Terlalu berat ya bahasannya. Maaf ya teman-teman. Tapi begitulah. Kalau misalkan kalian susah buat melupakan atau menghapus nama seseorang, ya prosesnya juga gak mudah kok. Kalau kalian pengen sedih, bersedihlah secukupnya. Jangan kelamaan. Karena dunia juga pengen lihat kamu senyum lagi. Dunia pengen lihat kamu ketawa lagi.
Kalau misalkan udah dan kamu jadi berani buat ambil keputusan buat terima seseorang baru, mulai aja. Aku tahu kok pepatah tentang move on itu nggak boleh pakai seseorang yang baru. Itu namanya jahat. Betul, betul sekali dengan itu. Selesaikan dulu apa aja lukanya yang kamu alami sekarang. Karena nggak baik juga kalau misalkan kamu masih ngebawa luka itu sampai kapanpun. Kalau misalkan kamu ketemu sama seseorang yang baru, pasti dia bakalan kamu jadiin standar. Atau maksudnya, kalau kamu ketemu sama seseorang yang baru, pasti seseorang yang lama yang kamu suka atau mantan kamu itu bakal kamu jadiin standar untuk dia. Dia harus kayak itulah, dia harus kayak orang yang lama lah, dia harus lebih baik dari orang itulah. Dan itu bakalan capek banget pada akhirnya. Padahal setiap orang kan diciptakan dengan karakteristik yang berbeda. Bukankah begitu? Ya, pokoknya dari kehilangan itu ngajarin kita tentang gimana caranya kita menghargai apa yang masih ada, tentang kita menghargai tentang kesempatan, dan kita jadi bisa merawat sesuatu. Karena kita gak bakalan tahu mereka perginya bakalan kapan. Karena kita juga gak bisa mencegah hal itu terjadi. Kehilangan pasti tentu ada aja. Tapi bukankah itu adalah perasaan yang pahit dan perasaan yang sulit banget buat bangkit. Bukan berarti gak bisa ya. Kamu tetap bisa kok. Mungkin masalah yang kamu alamin sekarang jauh lebih berat dari apa yang aku punya. Kamu hebat. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Kalau misalkan disuruh tukar posisi, mungkin aku gak bakalan kuat. Iya, kamu hebat. Buat kamu yang mungkin baru aja kehilangan apa-apa yang sangat berharga buat kamu, bertahan ya. Akan ada alasannya suatu saat nanti. Kamu gak perlu buat ngerti sekarang. Namanya juga perjalanan. Pesawat aja butuh waktu buat nyampainya. Apalagi makna dalam hidup. Terus tekuni dan jalani apa hidup kamu, apa mimpi-mimpi kamu. Jangan berhenti jadi orang yang baik. Kalau misalkan kamu ketemu orang yang jahat, kamu jangan berbuat jahat kepadanya. Kamu cukup dengan tidak memperdulikannya. Itu aja. Semangat untuk terus nularin hal-hal positif. Semangat untuk terus bangkit. Kita akan terus berjalan, entah sampai kapan. Gak ada yang tahu. Tapi aku senang banget bisa ngobrol sama kalian lagi. Bisa ketemu kalian lagi. Sehat-sehat ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa baca cerita kapal kertas di Wattpad. Karena aku udah sering banget update cerita itu lagi. Ya, mungkin itu aja. Semoga kalian selalu baik-baik aja. Dan apa yang sedang kalian lagi kejar, mungkin UTBK, mungkin sesuatu universitas atau jenjang pendidikan yang lain, aku doain dari sini semoga kamu dimudahkan untuk mencapai itu semua. Makasih ya udah mendengarin podcast ini. Podcast yang mungkin update-nya paling lama karena seminggu sekali. Makasih juga udah selalu ada di sini. Udah mau dengerin aku ngobrol panjang lebar. Maaf ya kalau episode ini mungkin terlalu sedih atau gak jelas untuk kamu. Sekali lagi aku minta maaf. Jaga diri kalian baik-baik. Karena aku pengen ketemu kalian lagi di episode kita dan waktu selanjutnya di minggu depan. Ya udah. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di kita dan waktu episode selanjutnya. Dadah.